Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintrago Sekuritas. IHSG hari ini melemah ya 0,5% seperti yang kita bahas kemarin. Kalau IHSG nggak sanggup ke atas 6925, malah break low hari kemarin, yaitu di low kemarin itu 6852. 6852, ya betul. Ini malah ada peluang yang makin besar IHSG untuk lanjut ke 6600 turunnya ya, breakdown 6745 dan lanjut ke 6600. Tentunya harus breakdown 6745 dulu. Dan ini sih lebih ke kekhawatiran ini kali ya. Berita gencatan senjata antara Israel dan Iran ini masih belum pasti. Si siapa Israel dia ngeklaim ada gencatan senjata gitu ya, tapi Iran nggak merasa menerima proposal dari US, jadi dia nggak mau terima itu, jadi mau lanjut gas, malah dia buka opsi nutup Selat Hormuz. Nah karena tuh Selat Hormuz ditutup, minyak naik lagi, terus kalau harga minyak naik efeknya bisa domino tuh. Enak ya di saham-saham emiten minyak aja yang kemarin kita bahas. Jadi buat yang lagi trading ini tetap harus waspada, stay safe. Jalankan strategi exitnya, jangan cuma strategi belinya aja yang dieksekusi ya. Strategi exit juga harus dieksekusi kalau memang harus exit. Meskipun seapes-apesnya harus cut loss, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jaga money management supaya kalau misalnya hilang kena cut loss, hilangnya nggak terlalu banyak, paling gitu. Kemudian yang berikutnya kita bahas aja langsung lah saham-sahamnya ya. Saham-sahamnya ada beberapa nih yang requestan banyak, yang di list ada. Yang pernah ABMM ini terakhir masuk strategi ini terakhir masuk di rekomendasi tanggal berapa, tanggal ini sih, tanggal 24 ya, tanggal 24 ya kali, untuk tanggal ya 24 saya ingat saya. Belinya ngantri di 2940 aja karena ini ada setup dan area level pre-entry di 2940, level entry di 2850. Ngantri di dua level itu boleh. Stop loss di bawah 2770 ya. Jadi stop lossnya di bawah 2770 dan semoga bisa samperin kemudian lancar ke target TP1 di 3300. Berikutnya ada Tower. Tower masih di area beli. Hari ini tutup di 494. Sebelumnya pernah ada rekomendasi belinya di 490 ya. Seingat saya 490, 4 segitulah, 490, 48 sekian. Jadi kalau udah punya barang ini di hold dulu aja, masih aman, disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 442. Boleh juga ngantri di 44 ya, karena di situ level entry-nya, level pre-entry di 490. Jadi kalau misalnya belum punya barang dan minat beli, boleh ngantri di 490 atau ini udah dites 476 ya. Rasanya ada juga rekomendasi atau strategi yang belinya di 476 nih, karena area initial break-nya di situ sih. Kemudian ada SMDR. Sayangnya SMDR turun ke bawah 314 nih, tapi yang bikin saya masih tetap masukin ini ke dalam list adalah dia waktu turun ya, turunnya lumayan loh, 6% hari ini. Volumenya kecil banget ya, malah lebih rendah dari kemarin tuh. Memang dia turun ke bawah 314, jadi ada peluang dia ngetes sekitar mungkin 306, 310-an. Jadi buat yang mungkin hilang barang dan masih pengen incer SMDR, saya sih masih perhatiin ini SMDR. Boleh tungguin di area hijau ini, kalau mantul lagi dibeli silahkan ya. Mudah-mudahan berhasil ke 400-an ya. Terus next ada ESA. Nah ini juga sayang sekali turun ke bawah 600, meskipun 610 itu adalah area beli dan level pre-entry di 610 ya, dari setup yang udah kebentuk.
level pre-entry-nya di 610 dan pre-entry di 555. Jadi buat yang udah kejual mungkin ya, udah hilang barang, coba tungguin atau ngantri lagi di 555. Dan kalau ternyata nggak disamperin 555-nya, kemudian mantul, dibeli boleh. Ya, stop loss-nya baru di bawah 510 nih kalau ini ya. Mudah-mudahan ada tanda rebound secepatnya lah ya. Terus berikutnya ada MLPL lah, ini menarik perhatian saya nih. Setelah beberapa pekan lah dia turun, 1-2 pekan terakhir dia turun, nyamperin level pre-entry di 92. Kalau misalnya minat boleh sih beli di 92 gitu ya, ngantri situ. Terus level entry-nya di 88 dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 84. Risikonya ya kalau dapat barang di 92 kemudian stop loss di 83 misalnya gitu ya, nggak nyampe 10% sih, tapi tetap diatur money manajemennya ya. Target TP1 masih di 110 nih, mudah-mudahan bisa dijemput. Ini sih udah dijemput hitungannya, mudah-mudahan bisa lancar ke 110 ya. Terus ada IMPC yang juga menarik perhatian saya nih, lagi di area beli sekarang. Mana kabarnya ini? Lagi di area beli sekarang. Jadi hari ini tutup menguat 0,7% dan meninggalkan shadow bawah dengan body kecil. Candlenya bikin body kecil dengan shadow bawah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan body candlenya. Dan ada setup yang udah kebentuk dan ini sekarang close di 304, itu adalah level pre-entry ya. Jadi buat yang minat ini sebenarnya boleh dibeli. Boleh juga pasang di 304 dan ngantri 292. Ya, di situ stop loss-nya harusnya nggak terlalu banyak. Bukan nggak terlalu banyak, tapi masih di bawah 10%. Jadi jangan lupa juga diatur money manajemennya ya. Stop loss di bawah 282. Target TP1 ada di 352, 354. Situ ya. Mudah-mudahan masih bisa ke sana lagi tuh. Terus ada TSNG juga menarik perhatian saya ini. TSNG sebenarnya hari ini boleh dibeli sih. Hitungannya 724, 722 itu adalah area beli. 2 hari yang lalu nyamperin 722 ya. Low-nya di 715 malah. Kok 722 sih? Sorry, 725. 725, 720 itu area beli. Low 2 hari yang lalu nyampe ke 715, jadi harusnya sih udah beli gitu ya. Kalau misalnya belum punya barang ya besok ngantri di 725, siapa tahu dikasih lagi ya. Atau jika besok berhasil naik ke atas 765, ada peluang untuk ngegas tipis-tipis dulu ke sekitaran 800. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk fast trade. Kemudian kalau dapat barang atau udah punya barang sekitaran 725 itu bisa pasang stop loss di bawah 650 dan nggak terlalu jauh stop lossnya ya. Bisa pakai strategi swing yang lebih santai. Target TP1 masih di 885. Kemudian yang berikutnya ada saham yang di request. Sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama ada LSIP. Oke, LSIP kemarin naik sih. Kemarin itu menguat berapa ya? Kemarin menguat 3,3%, hari ini melemah 0,8%. Yang bikin saya kurang srek itu ini outside bar, berarti bisa jadi pullback dia. 1245-nya tuh. Dia udah turun ke bawah 1245 tuh ya. Dan yang jelas ini juga sudah ada setup CB1 untuk sell A. Nah, di sini nih. Ada setup CB1 sell. Target pertama dari setup CB1 sell ini ada di 1165. Target berikutnya, target 2 di 1070. Jadi saya mungkin lebih enak nunggu di area-area ini dulu ya. Kalau misalnya udah punya barang, boleh juga incer area jual atau ya cari sell on strength lah. Cari sell on strength, kemudian kalau misalnya masih mau hold, boleh pasang trailing stopnya di 1220 atau 1210. 1220 sih oke ya. Itu sih. Memang 3 candle ini dari tanggal 24 kemudian mundur 23 dan
20 itu bisa jadi pola reversal yang oke, dan kalau misalnya ini masih lanjut naik bisa diincar di sekitar 1275 dan 1300 situlah sell on strength-nya area situ gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak nyampe dan turun ke 1220 lagi, nggak ada salahnya exit dulu. Terus ada IOTF. Masih IOTF, saya pilih nonton dulu aja sih ya. Ini dari volumenya kok kayak harus ada kehati-hatian yang ekstra nih ya. Saya pilih exit dulu kalau misalnya punya barang dan mudah-mudahan floating profit sih, atau ya minus tapi nggak terlalu banyak. Exit dulu sih nggak apa-apa ya. Nggak tahu saya ini nggak tahu maksudnya itu bisa mantul dalam waktu dekat atau enggak, tapi yang jelas kalau kita lihat setupnya ya selama nggak ke bawah 79 setup ini masih bisa dipakai, dan tapi ya agak konyol kalau ke situ, maksudnya kalau kita nunggu ke situ sih. Kalau kita lihat struktur, ini ada pullback diambil, kemudian naik breakout kan, sempat ada breakout ya. Iya, berarti kan ini low valid nih, low valid udah di breakdown di 124, jadi mending exit sih. Gitu ya. Kalau kita ganti ke weekly atau ke monthly lagi, daily tapi di zoom out yang agak lebar. Memang ada peluang dia bikin sideways dengan range yang makin menyempit. Nah, kalau misalnya mau incer itu, area belinya coba ditungguin di 96 dan 87. Kalau mantul dibeli aja. Bukan, maksudnya kalau mantul boleh dibeli. Tapi kalau nggak mantul, biarin dulu aja. Terus cuan. Nah, si cuan, oke, ini seperti yang dibahas di live Instagram kemarin ya, tanggal 24. Tiga pola candle ini tanggal 24, 23 dan 20 itu jadi satu pola bullish reversal yang oke lah kalau si candle tanggal 24-nya tutup hijau, dan ini hijau meskipun ya meninggalkan shadow atas ya. Meninggalkan shadow atas yang lumayan lah. Dan dia naiknya dia kepentok di aduh. Nah, sini dia 12, ini close di 12.025, masih jadi resisten tuh. Jadi kalau misalnya masih punya cuan dan pengen di hold, pasang stop loss atau trailing stopnya di 11.000 aja. Tapi kalau baru mau beli sama sih stop lossnya, stop lossnya di bawah 11.025, atau pantau besok ya. Besok nih rasanya kalau naik ke atas high hari ini nih, ke atas 12.075, jadi naik ke 12.100 misal, ada peluang ngegas lagi sih. Siapa tahu bisa ke 13.000 ya, 12.800-an gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Tetap tapi antisipasi untuk cut loss-nya di 11.000. Next AADI. Si AADI merah hari ini melemah 2,8% ya. Dan tetap harus antisipasi kalau ke bawah 6650 exit dulu nggak masalah. Jadi kalau misalnya AADI ini kempes lanjut turun ke bawah 6650, exit. Atau kemarin beli modalnya di sekitar 7.000-an ya, stop loss di bawah 6650. Terus floating profit pasang trailing stop di 6625 atau 6600 boleh. Gitu sih ya. Lebih enak ini si AADI kalau udah naik ke atas 7200 yang jelas sih. Ke atas itu memperbesar peluang untuk kembali ke 8.000-an lagi. Itu palingnya. Kemudian TPIA. Nah, si TPIA ini agak seru nih. Serunya adalah dia nggak turun-turun ke bawah 9.100 ya. Jadi kalau misalnya masih punya barang dan masih mau hold, stop loss atau trailing stop pasang di bawah 9.100, 9.075, 9.050 boleh. Tapi ini kalau baru mau beli ya sama sih, stop loss di bawah 9.100 ya. Buat yang udah punya barang juga trailing stop di bawah 9.100. Nah ini tapi kalau ke atas 9.900 lagi, ini ada peluang untuk lanjut ke atas sih ya. Mudah-mudahan bisa ke 12.000-an.
Maksudnya adalah peluang untuk breakout area resisten di 10.600 itu makin gede kalau berhasil breakout 9.900 ya. Kalau kita lihat memang beberapa pekan belakangan ini sideways di 9.100, 10.600. Jadi makanya kalau ke bawah 9.100 buat yang udah punya barang mending exit dulu sih ya. Opini saya sih mending exit dulu. Kita tungguin lagi di level-level bawahnya nih. Siapa tahu membal di 8.500 atau 8.000 kecil, atau mungkin sedikit di bawah 8.000. Nah kalau membal di situ oke itu. Terus nah Goto, aduh Goto ini agak susah sih analisanya. Bukan susah juga, tapi lebih ke saham yang harga sekian saya nggak terlalu punya nyali sebenarnya ya. Kalau kita lihat price actionnya, ini ada buntut bawah, ini ada buntut atas. Oke, kita anggap ini ada sideways kecil, tren jangka pendeknya ya, 3 hari terakhir. Sideways di range yang lumayan sempit 55 sampai 61. Dan di sini ada bullish divergence, tapi bullish divergence ini saya nggak terlalu suka. Kenapa nggak terlalu suka? Karena yang pertama swingnya ini masih cukup jauh ya. Dan maksudnya jarak neckline dan harga sekarang ini masih cukup jauh. Kemudian 2 titik low si osilator ini yang ngebentuk sinyal bullish divergence ini dua-duanya di bawah 30 di area oversold. Saya kurang suka. Biasanya ini ada swing satu lagi ke bawah, entah itu ngetes 55, entah ngetes lowest close-nya, atau malah bikin low baru di bawah 55 gitu sih. Tapi ya itu secara statistik ya, bisa juga secara statistik lebih besar yang kayak gitu swingnya, tapi bisa juga ini nge-breakout ke atas neckline langsung gitu sih. Cuman saya ikut statistiknya aja lah. Gitu ya. Kemudian udah. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis ya. Hari Kamis 26 Juni 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur conditional order atau smart ordernya masing-masing ya. Yang pertama ada IPCC. Ini menarik karena dia baru aja bikin BOS, bukan baru aja banget, tapi beberapa waktu yang lalu waktu berhasil breakout 115 sebagai high valid nih. Bikin BOS dia. Terus turun nyamperin bikin BOS yang sebelumnya. Ini ada setup CB1, setupnya bagus, minimal dominant break sih di sini ya, minimal dominant break. Kalau dari setup dominant breaknya udah nyampe target belum sih? Udah nyampe full cycle ya, target full cycle. Karena di sini juga ada CB1, jadi saya pakai yang CB1-nya aja lah. Nah, kemudian harga sekarang tutup di 1035, melemah 1,9% memang, dan sempat nyamperin level pre-entry di 1030. Jadi ini boleh dibeli sebenarnya ya. Buat yang minat beli IPCC silahkan ngantri di 1030 aja, atau ngantrinya di 2 level 1030 dan 990, stop loss di bawah 955. Target TP1 masih ada di 1200 gitu ya. Next ada Ratu. Nah, Ratu pantau nih, hari ini memang melemah 9,4%. Dan kalau kita lihat strukturnya internal aja lah ya, dari low April sampai highest sementara di Juni, pullback terakhir itu ada di 5750. Jadi sebenarnya selama enggak ke bawah 5750 ini masih ada peluang untuk balik lagi ke atas ya, entah dia melewati fase sideways dulu atau langsung ngegas ke 9.000-an. Tapi yang jelas selama nggak ke bawah 5750 saya ada peluang untuk balik lagi ke atas. Dan di sini ada area beli nih di sekitar 6.100-an ya. Jadi buat yang minat incer Ratu silahkan ngantri di 6125. Stop loss yang di bawah 5675 aja, kita kasih space lah ya. Jadi stop lossnya bisa langsung dipasang aja lah di 5650 boleh. Target saya masih incar 9.000-an. Mudah-mudahan besok
ada sesuatu yang menarik ini dari si Ratu ya. Kemudian yang ketiga ada Silo. Silo ceritanya di bulan Mei lalu, kok Mei sih, sorry, April ya, akhir April itu ada setup nih, ada setupnya si B1. Kemudian dia setelah ada setup si B1 dia turun, nyamperin level entry di 2160 2150 ya, dan hari ini tutup di 2180. Tadi turun sempat sampai ke 2100. Jadi dan ini ada bullish divergence juga nih, seru juga dia. Oke, jadi Silo, buat yang minat beli Silo, silakan ngantri di 2160 boleh. Stop loss di bawah 2020, ini gak terlalu banyak risikonya ya. Kemudian target TP1 masih ada di 2950 lah, 2950 2960. Tapi kalau misal dapat barang di 2160 sorry, stop loss di bawah 2020, incer target di 2600 pun atau di 2500-an pun, 2500 itu ya, itu udah oke sih risk reward rasionya ya. Tuh, jadi ya mudah-mudahan bisa lancar ke 2500. Dan hati-hati karena volume transaksinya masih belum terlalu rame ya, jadi dijaga size-nya, atur money management, jangan sampai bisa beli susah jualan. Gitu ya, itu dulu 3 saham dari kami, dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.